Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online, live streaming Facebook maupun YouTube. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan sebentar. Kita semua untuk saat teduh sejenak mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allah, aku mau meninggikan-Mu, mau menyanyikan syukur bagimu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, sebab Dia yang dari dalam hidup. Tiada Allah selain Tuhan kita Yesus. Kami datang, Allah menyembah. Mari
penyertaan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan selalu ada untuk kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kata berdiri Bapak Ibu Saudara, silakan sapa kiri kanan, katakan engkau milik Tuhan. Engkau milik Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita tidak akan sama. Amin. Kita naikkan pujian, hidupku tak akan sama. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 54 ayat 6, katakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebelum ada persembahan diajarkan, pada kesempatan hari ini kita akan berikan 2 kali persembahan. Kantong
yang warna hijau untuk persembahan karena Natal, dan yang merah untuk persembahan dan perpuluhan profesional pelayanan di tempat ini. Sambil kata persembahan di dalamnya kita naikkan pujian, hitung berkat Tuhan. Terimalah persembahan dari setiap kami Tuhan. Biar ini menjadi komitmen kami untuk mendukung pelayanan di tempat ini, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui tempat ini dan hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang dengan setia mendukung pelayanan Tuhan. Apapun menjadi pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan campur tangan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kesulitan ekonomi yang mereka alami, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar, dan biarlah Tuhan terus hadir di dalam setiap langkah hidup mereka. Sekali lagi Tuhan, kau berdoa, Tuhan berkati jemaat-Mu yang telah dengan setia memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya undang Bapak Ibu Saudara panggil berdiri, kita baca silih berganti. Saya membaca ayat 13, Bapak Ibu Saudara ayat 14, kita silih berganti sampai ayat 16. Mulai. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Tetap berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan. Sebab firman Tuhanlah pelita bagi kaki dan terus menerangi setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Bapak berdoa supaya Tuhan menyiapkan hati kami semua, supaya siap mendengarkan firman, supaya menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman Tuhan itu, dan supaya ketika benih itu jatuh di dalam hati kami dapat bisa bertumbuh, dan bahkan kami harap itu dapat bisa berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhan mempercayakan untuk menyampaikan firman yang tidak terbatas. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk menolong hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan bersama, supaya hidup kami sekali lagi dapat memuliakan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bekerjalah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom.
Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Thomas karena memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi ini di Taman Safari. Saya dan Thomas ini sebenarnya teman lama. Saya kenal Thomas sejak kami duduk di bangku kuliah di STT Baptis Jakarta. Jadi sejak 2012 kami sudah kenal, namun beliau lulus duluan karena saya sempat cuti karena sakit di tahun 2015. Dan sejak tahun 2017 kami berpisah tempat pelayanan karena saya melayani di Gereja Kristen Baptis Jakarta, Sinode GKBJ, tapi saya diutus sinode untuk melayani di Pangkal Pinang di Bangka, gitu ya. Ibu Yani itu punya properti juga di sana, ada waterboom. Jadi saya beberapa kali ketemu dengan Ibu Yani di sana. Saya sudah menikah dan punya 1 orang anak, dan sebentar lagi akan yang kedua. Dan saya minta maaf kalau suara saya agak serak-serak seksi gitu ya, karena saya dari daerah panas. Jadi sejak hari Jumat karena saya pengen juga ajak anak saya main, jadi sudah menginap di sini dan saya nggak tahan dingin ternyata. Jadi suara saya mulai terganggu tadi pagi. Saya bangun, Tuhan tolonglah, kalau mau hilang suara sore aja, jangan pagi gitu ya. Dan puji Tuhan benar gitu ya, pagi ini saya masih punya suara yang cukup untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya diberikan sebuah tema yaitu Jesus at the Workplace. Saudara, dalam pengertian sempit kita mengerti bahwa workplace itu adalah tempat kita bekerja. Tetapi izinkan saya untuk bisa menafsirkan kata ini lebih dalam lagi gitu ya, karena kita bicara tentang kerohanian. Tentu kita bicara bagaimana workplace itu adalah tempat di mana kita berada, mengerjakan sesuatu bukan hanya untuk mencari nafkah atau mencari uang untuk keperluan kita, tetapi ketika kita berada di satu tempat, itu kita sedang mengerjakan sesuatu walaupun itu bukan untuk uang, tetapi ketika kita berada di situ, kita harus membawa yang namanya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak heran banyak sekali orang Kristen pada zaman ini gitu ya, kita bisa kenal bahwa, atau sering kita dengar bahwa orang Kristen tidak jadi teladan di luar. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat tema-tema gereja-gereja pada zaman sekarang ini, karena sekarang kan semenjak pandemi banyak yang live streaming gitu ya, saya sering lihat tema-tema khotbah itu sekarang ini banyak mengarahkan jemaat, supaya jemaat itu jangan hanya menganggap bahwa hidup suci itu adalah ketika saya berada di gedung gereja, atau ketika saya sedang mengikuti persekutuan, maka saya harus tampak suci, saya harus tampak benar di situ. Saya bersyukur sekarang gereja-gereja mulai menggalakkan tema-tema yang sama. Bagaimana kita itu harus menjadi orang yang benar, baik ketika berada di gereja maupun ketika kita berada di luar atau di workplace-nya kita, dimanapun kita berada itu. Dan memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara ketika kita akan membawa kebenaran di dunia yang gelap. Itu sebabnya kita mau belajar hari ini bersama-sama di sebuah ayat firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saya dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke 13 sampai 16. Saudara, lanjut slide saya. Lanjut. Iya, saya tidak perlu baca lagi karena ya rekan-rekan kita semua sudah baca tadi ya. Lanjut. Khotbah di bukit. Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan di Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu adalah khotbah Yesus di atas bukit. Khotbah Yesus di mana ketika dia membuka khotbah itu, dia membuka dengan sebuah istilah atau dia membuka dengan sebuah cerita tentang bagaimana sukacita dalam perspektifnya Allah. Ketika pada saat itu semua manusia dan bahkan sampai saat ini menganggap bahwa sukacita itu adalah ketika dia memiliki sesuatu hal yang menyenangkan hatinya, Allah melalui Yesus Kristus kemudian memberikan satu perspektif tentang sukacita, tentang kebahagiaan yang tidak hanya akan dimiliki di dunia tetapi akan dimiliki di kehidupan kekal. Dan kemudian Yesus juga menutup khotbahnya gitu ya dengan sebuah cerita, yaitu 2 macam dasar. Saudara ingat cerita ini ya, ketika Yesus bilang ketika ada seorang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Yesus mau bilang bahwa ketika orang mendengarkan firman-Nya hanya menaruh begitu saja tanpa menanam di dalam hatinya, gitu ya, tidak tertanam dalam hatinya, itu seperti membangun rumah di atas pasir. Ketika badai, rumah itu runtuh dan hancur.
Tetapi ketika itu firman ditanam menjadi di atas sebuah batu karang yang kuat, maka firman itu, rumah itu akan terus bertahan di tengah badai. Nah, kebanyakan kita orang Kristen ya tidak di sini gitu ya, di luar sana. Di sini kan nggak begitu gitu ya. Kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya percaya, dirinya setia beribadah, menjadikan firman itu sebagai firman yang ditaruh di atas pasir. Tidak heran ketika dia keluar ke workplace-nya dia, dengan gampangnya firman itu runtuh. Tapi kita kan mau belajar menjadi orang seperti yang Tuhan Yesus kehendaki, membangun firman itu di atas batu karang yang kuat, sehingga kita menjadi berkat untuk Yesus Kristus itu di tempat kita berada. Saudara, Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya 16 ini saya pikir sudah bukan ayat yang asing, betul ya? Ini ayat yang sudah banyak dikupas oleh banyak orang, sehingga saya kadang-kadang bingung gitu kalau mau khotbahkan lagi. Saya udah berapa kali khotbahkan firman ini, dan tentu setiap kali saya mau baca, mau buka ini, saya harus melihat dengan pandangan yang berbeda apa yang Tuhan kehendaki untuk jemaat di mana saya harus berkhotbah. Gitu ya, kita tahu bahwa dua tema utama dari bagian ini adalah tentang garam, dan yang kedua tentang terang. Gitu ya. Kita sudah tahu kalau kita terang itu nggak usah perlu ditafsirkan, sudah jelas gitu ya, tentang bagaimana orang Kristen harus jadi terang. Tapi ada satu makna tersendiri dari garam, dan itu fungsi garam yaitu untuk mencegah pembusukan. Jadi memang itu Tuhan Yesus kehendaki bahwa setiap orang Kristen yang hadir di tengah dunia yang gelap, dia harus menjaga untuk supaya pembusukan moral itu tidak cepat terjadi. Jadi kita hadir di sana untuk menjadi berkat, menjadi teladan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggunakan dua istilah ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang Yesus di tempat kita bekerja, gitu ya, saya ingin melihat dari sisi yang lain dari bagian firman Tuhan ini, tidak hanya dari sisi terang dan garamnya. Sehingga kemudian saya coba baca-baca kembali, apa sih kira-kira yang Tuhan Yesus mau untuk supaya jemaat memahami tentang bagaimana membawa Yesus di tempat dia berada. Saudara, kalau kita berbicara tentang Yesus di workplace kita, lanjut ya, itu sebetulnya berbicara juga tentang bagaimana kita menempatkan diri kita di posisi yang benar, gitu ya. Tentu kita nggak bisa bawa Yesus itu sudah ada di surga, dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Yesus tidak bisa kita hadirkan, kita nggak bisa bawa foto dan kemudian ini loh Yesus, nggak bisa begitu. Bukan itu tentu maksud saya dan maksud Pak Thomas memberikan tema itu. Tetapi ketika Pak Thomas bicara Yesus sebagai pribadi yang harus dibawa, adalah bagaimana Yesus yang hidup di dalam diri kita nampak melalui sikap hidup kita. Maka tentu kita harus menempatkan posisi kita pada posisi yang benar, posisi yang tepat, supaya kita bisa menempatkan Yesus itu dilihat oleh orang. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-14. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bicara dalam ayat yang ke-14. Di tengah ketika Yesus sedang berbicara garam dan terang, rasa-rasanya katanya ini agak sedikit berbeda ya, ketika Tuhan Yesus bicara tentang ayatnya yang ke-14. Ya, ayatnya yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Titik, kemudian beda lagi, gitu ya. Kota yang terletak di atas gunung, gitu ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan dalam satu ayat ini ada dua kalimat yang kelihatannya berbeda, gitu ya. Satu, dan Tuhan Yesus bilang terang, terus kemudian Tuhan Yesus bilang kota yang terletak di atas gunung. Saya coba perspektifkan diri kita sebagai kota yang ada di atas gunung, gitu ya. Karena ya Taman Safari ada di lembah. Tapi waktu saya ada di Pastori itu, saya coba melihat ada beberapa rumah yang ada di atas gunung. Nah saudara, kalau kita bicara tentang kota di atas gunung, lanjut ya, bicara soal kota di atas gunung, itu sebenarnya kota yang mudah untuk dilihat, bukan? Gitu ya, berbeda dengan kota yang ada di bawah lembah, lebih cepat untuk diperhatikan. Saudara, pernah nggak kalau saudara itu, kalau kita sebagai orang Kristen, ketika misalnya ketahuan bohong gitu ya, atau ketahuan melakukan dosa kecil aja, cepat sekali orang untuk menjudge, kamu kok orang Kristen kayak gitu ya? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Atau mungkin orang nggak mengungkapin seperti itu, tapi Bapak Ibu Saudara merasakan dalam diri saya, dalam diri sendiri gitu ya, kok saya lakukan ini padahal saya orang Kristen.
Ngalamin? Gitu ya? Rata-rata kita semua orang Kristen pernah ngalamin ketika kita berbuat sesuatu dosa. Kalau orang yang bukan Kristen rasanya biasa aja. Tapi ketika yang melakukan itu adalah orang percaya, itu diperhatikannya luar biasa. Kenapa? Karena kita adalah kota yang terletak di atas gunung, yang memang mudah diperhatikan. Dan kalau kita nggak menjaga posisi hidup kita di posisi yang benar, maka dengan mudah orang mencela Yesus di dalam diri kita. Atau dengan mudah Yesus dalam diri kita itu tertutup oleh dosa kita. Berapa banyak orang Kristen zaman sekarang di tempatnya bekerja, di tempatnya berusaha, tidak dapat dilihat dia sebagai orang benar. Berapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya percaya, yang setia beribadah, namun ketika dia keluar dari gereja, orang tidak sama sekali melihat karakter Kristus dalam dirinya. Berapa banyak? Tentu di sini nggak ada yang seperti itu, ya. Di sini nggak ada yang mengaku. Saya bercanda gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara merasa tersinggung, puji Tuhan, berarti hatinya masih lembut, gitu ya, masih Tuhan sentuh. Biasanya kalau sudah ditegur terus nggak merasa apa-apa, itu bahaya, ya. Nah, kita ini mudah untuk diperhatikan, sehingga memang itu menjadi tugas kita untuk menjaga diri kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain kita berada di kota yang terletak di atas gunung, Saudara, ayat 16 juga menarik ketika Tuhan Yesus bilang di sini, ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Gitu ya. Langsung Tuhan Yesus bicara tegas. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang. Saudara, itu kenapa saya bilang tadi saya senang sekali gereja-gereja sekarang punya tema yang sama itu tadi. Gitu ya, punya tujuan yang sama. Karena kalau kita hanya menunjukkan terang di dalam ruangan ini, kita sama-sama silau. Kita nggak bisa lihat, gitu ya. Karena sama-sama kita orang Kristen, sama-sama berusaha untuk menunjukkan kebenaran hidupnya ketika berada di ruangan ini. Jadi terangnya rasa-rasanya tidak begitu berarti. Cuma Bapak Ibu Saudara bawa lilin di tengah hari jam 12, nggak ada artinya lilin itu. Tapi kalau jam 12 siang ya, sorry. Kalau jam 12 malam Bapak Ibu Saudara nyalakan lilin di tengah hutan, itu akan sangat-sangat berarti, walaupun cahayanya kecil. Jadi kalau saudara punya hidup, melakukan atau terus mempertahankan kebenaran di tengah-tengah lingkungan yang orang-orang belum percaya, dan Bapak Ibu Saudara kelihatan benar, itu akan sangat-sangat berarti bagi mata mereka. Mereka akan melihat betapa Yesus itu hadir di tengah-tengah hidup Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Ya, terang di depan orang. Lebih mudah sebetulnya terang itu mempengaruhi kalau kita berada di tempat yang gelap. Tapi kalau kita berada di tempat yang terang, maka tidak akan mempengaruhi apa-apa. Justru akan saling menyilau. Tidak heran gitu ya, di Kristen orang gontok-gontokan di dalam gereja, saling menganggap dirinya paling benar di dalam gereja. Itulah kenapa kemudian gereja banyak konflik. Karena gereja sudah fokus internal, gak fokus eksternal, gak fokus untuk hidup benar di luar sana. Menganggap diri paling benar di gereja artinya gontok-gontokan, gereja pecah gitu ya. Sama-sama orang Kristen gak jadi berkat. Tapi kalau kita bawa terang kita itu keluar ke tempat Bapak Ibu Saudara bekerja, atau tempat Bapak Ibu Saudara pergi kemanapun, itu akan sangat-sangat mempengaruhi orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, lanjut. Jadi kalau kita mau bicara tentang Yesus at the workplace, gitu ya, kita mau bawa Yesus di tempat kerja kita, sementara kita nggak mau jaga hidup kita. Saudara jangan pernah berharap Yesus itu bisa dikenal oleh orang-orang di luar sana. Saya asalnya dari Manado, Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu Manado itu adalah kota mayoritas Kristen. Saudara boleh ke sana keliling dan saudara coba tanya kepada orang-orang di sana yang sering bikin dosa, yang sering bikin onar, itu siapa? Orang Kristen atau non-Kristen? Maka memang orang Kristen itu kalau jadi mayoritas itu nggak sehat. Baguslah kalau jadi minoritas supaya bertahan hidup. Bapak Ibu Saudara boleh jalan-jalan ke satu penjara di Manado, namanya penjara Papakelan, ya, di Papakelan situ. Bapak Ibu Saudara boleh masuk di penjara dan dia bisa lihat list nama tahanan di sana. Di 12 murid Yesus cuma Yudas yang nggak ada. Serius.
Tokoh-tokoh Alkitab cuma Tuhan Yesus yang gak ada di sana. Mau Musa, Petrus, segala rupa ada di sana. Tapi semuanya pelaku kejahatan. Kenapa? Karena Kristennya itu cuma di KTP, nggak di dalam dirinya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Saya dengar dari Pak Thomas, Safari punya sekitaran 1.000 karyawan. Dan ternyata hanya sekitar 9 atau 8% yang orang-orang bukan percaya. Saudara, ada sekitar mungkin 950-an orang yang belum percaya. Dan ini tugas kita sebetulnya. Percuma Bapak Ibu Saudara menceritakan tentang Yesus kalau hidupmu nggak berbicara tentang Yesus. Kalau hidupmu berbicara langsung tentang firman itu, orang akan lebih mudah mendengarkan firman Tuhan. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dipanggil untuk membawa Injil itu supaya mereka hidup juga diselamatkan. Jangan cuma kita doang loh. Kita setiap hari ketemu dengan 950 orang itu, dan mereka tidak tahu mereka akan kemana. Sementara kita tahu kita akan ke surga karena kita sudah dijamin keselamatan. Masa kita begitu sih sama teman kita? 950 orang kita ketemu setiap hari. Masa kita nggak mau hidup dalam kebenaran? Masa kita nggak mau jaga hidup kita supaya jadi teladan untuk orang? Jadi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangun kehidupan yang jadi teladan, supaya hidup kita jadi Injil yang sejati yang dapat mempengaruhi orang-orang di Taman Safari, baik pegawainya maupun pengunjungnya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat pada hari ini. Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang telah diselamatkan dan telah dipanggil untuk menjadi orang yang membawa Yesus dimanapun kami berada. Tuhan, kami lemah, kami sering terpengaruh dengan godaan dunia, kami sering menjadi batu sandungan. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan dan menguatkan kami supaya kami menjaga lebih awas lagi, supaya hidup kami menjadi berkat, supaya hidup kami tidak menjadi batu sandungan, supaya hidup kami menjadi teladan dan orang melihat Yesus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah kita nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tunjukkan kasih, kita tunjukkan karakter Kristus, baik dalam lingkungan kehidupan kita, tempat tinggal kita, bahkan di tempat kerja kita. Minta Tuhan mengoreksi hati kita, kehidupan kita, iman kita. Jika Bapak Ibu Saudara mau berkomitmen untuk bagaimana kita menjadi anak Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi banyak, silakan taruh tangan kanan di dada sebagai bukti komitmen di hadapan Tuhan. Kita yakinkan diri kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan naikkan sekali lagi dari kalau hidup bagi. Saya ucapkan kepada saudara Bapak. Bisa hidup menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami belum bisa menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi garam dan terang bagi dunia ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, supaya kami semakin dekat dengan Engkau. Kami semakin setia di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak hal-hal yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan kami yang kami sembah yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang menolong kami dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi ya Bapa. Dan serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk kita semua. Mungkin bisa